Halo. Halo. Halo Kanamita. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun kalian nonton podcast ini. Oke. Selamat datang di podcast pertama KMB Damita yang dalam bentuk video. Video? Iya. Mau ada yang lain? Ada. Sebelumnya itu ada namanya Damamita Podcast. Itu ada di Spotify. Di mana? Di sini. Gak kelihatan. Oke, tolong editor nanti dimasukin ya. Oke. Pertama jadi nih. Ini pertama. Perdana banget. ini Ngapain tuh. kita? Jadi, kali ini kita akan membahas sesuatu. Nah, kamu tahu nggak? Apa tuh? Loh, masa kamu nggak tahu? Nih aku. Nggak tahu. Oke. Jadi, kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup relate dengan kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kita sebagai seorang Buddhis. Nah, misalnya aku mau nanya nih. Kamu tuh di kampus sering ngerasain stres nggak sih? Stres? Iya. Pasti dong. Contoh stresnya gimana coba? Stres karena tugas, karena nilai. Apalagi kan nilai kemarin baru keluar ya. Betul. Gimana IP Bapak? Cukup lumayan. Tidak usah dibahas di sini ya, tolong ya. Oke. IP saya juga lumayan. Ya, oke. Cuman kacau. Oh, ada yang lain lagi? Paling stres dosen kali ya. Kan dosen tiap dosen beda-beda. Cara ngajarnya nggak ngerti. Pas tanya, kamu tanya teman kamu ya? Oke. Tidak menjawab ya. Iya. Oke. Selain Selain karena percintaan. percintaan, waduh, ada sih. Waduh. Itu bahasnya belakangan aja. Siapa tuh? Oke. Kita lanjut aja ya. Lanjut aja. Oke. Kan itu tuh ada stres dalam hidup kamu tuh. Nah, gimana sih cara kamu mengatasi stres dalam hidup kamu sebagai seorang Buddhis gitu? Cara saya ngadepin stres ya. Ah. General dulu lah ya. Ya boleh. Kita kan pastinya setiap orang pasti tuh meditasi ya kan. Benar. Saya juga kalau lagi mumet gitu pikirannya pasti meditasi dulu. Kita tenangin diri dulu, fokusin pikiran terhadap yang baik-baik dulu lah. Ya kan bikin pikiran kan kalau lagi kacau kan yang buruk-buruk mulu kan. Nah, ini kita coba meditasi dulu biar pikiran kita tenang, biar bersih. Gitu. Oke. Nah, kan pas lagi stres gitu kan pasti ada penyebabnya konflik ya. Nah, kamu tuh gimana sih cara mengatasi konflik itu tuh? Kan pasti tiap orang punya cara yang berbeda-beda mengatasi konflik. Ada yang pukul-pukulan, ada yang mungkin saling ngatain. Nah, kamu tuh yang kayak gimana? Aku tuh orangnya yang mindful dulu. Wah, mindful. Oke. Soalnya kan kalau lagi konflik biasanya emosinya ada emosi bermacam-macam ya. Emosi marah, emosi nangis, bingung segala lain-lain. Jadi kita harus mindful dulu. Jadi kita fokusin dulu, tetap sadar gitu. Tetap sadar tanpa emosi apapun. Kita cari jalan terbaik untuk yang kita pilih seperti apa. Oke. Tadi kan kamu udah bahas mindful nih. Oke, sekarang coba kita bahas mindful. Gimana cara kamu tuh menerapkan mindfulness di saat kamu tuh ngambil keputusan? Kayak menurut kamu tuh mindfulness itu berpengaruh gak sih saat kamu ngambil suatu keputusan gitu? Berpengaruh dong. Jadi mindful ini misal kalau lagi berantem kita kalau nggak mindful kita langsung udah tonjok-tonjokan, pukul-pukulan tuh sampai bonyok. Tapi kalau kita mindful, kita pasti diemin. Mungkin orangnya lagi mumet otaknya kan. Jadi ya udah kita diemin aja. Atau enggak kalau lebih baik kita pergi aja. Biar kejadian yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Kalau koko gimana mindful? Kalau aku mungkin itu cukup berpengaruh ya, karena kita tuh nggak akan bisa ngambil suatu keputusan yang benar di saat kita emosi. Karena kita pasti bakal mikir keputusan yang bakal lebih cepat untuk kita lakuin, sedangkan kadang yang lebih cepat itu belum tentu lebih efisien atau lebih efektif. Jadi kayak menurut aku mindful itu penting sih, kayak jadi kita harus menenangkan diri kita dulu pas kita mau mikir atau apa. Jadi pemikiran kita itu mungkin bakal lebih jernih. Jadi kita nggak yang kayak gerasak-gerusuk atau gimana sih. Kalau menurut aku kayak gitu. Oke, tadi katanya tenang ya? Iya, Jadi tenang. Wah, itu saya nggak tahu ya. Saya mencoba untuk tidak menjawab iya dan tidak menjawab tidak. Kalau gitu ya. Tolong jangan dibahas di sini ya. Tolong jangan buka kartu. Ya kan siapa tahu. Ini orang bilang gini tenang. Oh, pengalaman ya? Dari teman saya. Oh iya.
Nah, kayak kan kamu seorang Buddhis nih, kamu pasti kan udah mempelajari Buddhis lah lumayan lama, walaupun mungkin belum dalam, tapi ada lah mungkin yang kamu ngerti. Nah, kayak ritual-ritual apa sih dalam Buddhis yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari, atau enggak kayak ajaran-ajaran apa di Buddhis yang bisa kamu lakuin sehari-hari gitu? Yang pasti pertama meditasi ya. Kan Kembali meditasi lagi dibahas ya. Oke. Meditasi universal. Semua orang bisa meditasi. Karena ya banyak dampak positifnya. Kita cuma duduk diam, tutup mata, terus pusatin pikiran. Itu pikiran kita langsung plong. Contohnya biasa kamu pusatin itu ke apa? Bisa kayak ke makhluk hidup, atau kemana? Kamu tuh biasanya kemana? Biasa sih pernapasan. Oh, lebih ke pernafasan ya? Biar relax gitu, biar relax saja. Terus selain meditasi, apa namanya? Ada yang namanya Pancasila Buddhis. Jadi itu bisa diterapin di kehidupan kita sehari-hari ya. Kayak jangan membunuh, jangan mencuri, asusila, bohong, minum minuman keras, dan lain-lain. Dan itu juga apa namanya? Kita kan tahu ya hukum sebab akibat tuh kan. Nah, itu juga kalau kita apa namanya? Melakukan yang buruk, pasti yang datang buruk juga. Ada yang ngomong kayak apa yang kita tanam, apa yang kita dapatkan. Gitu. Kalau Koko? Kalau aku mungkin lebih ke kayak sama lah ya. Kita tuh pasti dalam kehidupan kita harus menjalankan 5 Pancasila Buddhis, kayak maksudnya itu ada tuh pasti ada sesuatu lah, maksudnya kayak mungkin ada pengaruh baiknya buat kita. Misalkan kayak contohnya menghindari minuman keras. Kalau kita sering minum berarti ya organ dalam kita mungkin akan terganggu, berarti kan kesehatan kita akan terganggu ya kan. Terus kayak jangan bohong. Kalau bohong kan berarti kita tuh mencari cara menyelesaikan sesuatu masalah tapi dengan cara yang cepat. Jadi kayak kita gali lubang tutup lubang, masalah ini kita tutup dengan masalah yang baru ya kan. Jadi itu ada benernya juga gitu, kayak jangan asusila ya. Kita tahu negara ini kan negara yang sangat menjunjung hukum yang sangat tajam. Betul. Jadi kan itu ada di hukum ya, kita kan gak boleh ngelanggar hukum sebagai warga negara yang baik. Nah kalau kamu warga negara yang baik bukan? Kayaknya iya. Oke, boleh. Ya setidaknya kalau kamu anggap gitu gak apa-apa. Ya, baik lah, baik. Enggak macam-macam kok, tenang. Oke. Kan tadi ada ngomongin konflik dan lain-lain ya. Nah, gimana nih ya? Gimana prinsip Buddhis ini, ajaran Buddhis, Koko terapin di kehidupan sehari-hari? Kalau mungkin aku bakal lakuin lebih nggak eksplisit gitu sih, lebih kayak mungkin tersirat aja gitu. Jadi kayak tanpa orang itu tahu kita gimana, setidaknya kita men-treat dia dengan baik. Kan setiap agama itu pasti mengajarkan yang baik, nggak ada agama yang ngajarin yang buruk kan. Jadi kayak walaupun misalnya kayak kita anggap di kelas atau apa itu kan ada yang mungkin beda agama, teman-teman kita pasti nggak mungkin seagama semua lah, pasti kita juga ada beda pendapat atau apa. Jadi kayak mungkin ya aku bakal kayak ngasih lihat gitu loh, kayak pelan-pelan aja gitu. Nggak perlu yang kita kayak Buddhis tuh gini atau apa, kita pelan aja. Misalnya kayak kita toleransi sama mereka gimana, sama mereka baik sama kita, kita juga baik sama mereka. Kalau memang mereka jahat sama kita nggak apa-apa, tapi lain kali ya membatasi diri aja kalau ketemu yang kayak gitu. Terus kayak prinsip-prinsip lain kayak misalnya berdana kan tuh mengajarkan kita untuk melepas sesuatu yang kita miliki biar kita nggak terikat akan sesuatu. Karena kan kalau kita udah terikat sama sesuatu apapun susah lah. Jadi kayak uang ya, kalau emang kita bisa dana ya dana, tapi nggak bisa juga serta merta semua uang kita danain. Misalnya contoh kita punya uang 400.000, mungkin kalau yang efektifnya atau apa ya kita dana kita bisa aja, misalnya kayak 50 atau 100, ya tidak kita masih pegang uang untuk hidup. Betul. Karena kembali kita butuh hidup butuh uang. Kalau kamu punya 400.000, kamu kasih 350, ya memang benar kamu lepas keterikatan, betul. Tapi kamu habis itu mau makan apa dengan 50.000? Nasi sama garam? Bisa, tapi kan ya itu kan kamu juga harus tetap menjalani hidup kamu dengan baik. Ya kan? Sehat. Iya, bisa 50.000 kalau kamu makan Indomie tiap hari, tapi kan efeknya masuk ke rumah sakit di infus. Ya. Makanya jadi kayak kita tuh harus tahu batasan diri kita juga. Yang emang kita bisa lakuin ya bisa, kalau enggak ya enggak. Kalau dari aku sih paling kayak gitu.
Kan tadi kehidupan sehari-hari ya. Kalau di kampus gimana nih? Di kampus ya sama kayak tadi sih, kita yang penting kita toleransi sama perbedaan aja sama orang. Kayak kita kan diajarin untuk yang mungkin nggak gimana sama orang ya, ibaratnya kayak tadi lah, yang kayak tadi kamu bilang hukum tabur tuai, gimana kita kayak gimana cara kita mentreat dia ya, mungkin itu kan kembali ke kita juga ya kan. Kalaupun emang ya kita nggak munafik lah, manusia masih ada yang ngeselin atau apa ya, itu ada, tapi kan anggap aja kayak nggak mungkin seluruh manusia di dunia ini kayak gitu dong. Pasti kan ada yang kayak ya udah dia baik atau apa gitu ya, selama dia baik sama kita treat. Terus kayak misalnya dengan dia ngelihat kita kayak gitu, berarti kan itu juga bisa mematahkan stigma yang ada ya kan. Kita nggak bisa munafik lah, setiap agama itu punya stigmanya masing-masing, stereotip masing-masing ya. Dengan kita kayak gitu kan kita bisa matahin itu. Jadi yang kayak oh ternyata nggak semua agama tertentu tuh kayak gini loh, ada yang kayak gini. Jadi kan dia memperkaya pengetahuan dia juga gitu, kayak ngeliat oh ada orang kayak gini, ada orang kayak gini. Kan kita jadi juga ngajarin orang juga kayak kalau semua orang itu nggak sama ya kan. Nah kalau dari aku kayak gitu, dari kamu gimana? Dari aku ya sama sih kayak Koko, kayak apa namanya, nge-treat orang aja yang baik-baik. Jadi misal orang nge-treat aku baik, aku treat dia baik. Ini konteksnya beda, ini ya beda apa namanya, beda kepercayaan ya. Sama kalau dia jahat, mau sih dijahatin tapi jangan lah ya. Oh ya nggak boleh, itu kita kan tabur tuai. Nah emang ada yang jahatin kamu? Ada. Oh, namanya siapa? Jangan sebut tuh, bahaya. Nanti ditonton sama dia, jangan. Nanti editornya bisa bantu pip. Oh, namanya itu. Iya. Tahu kan? Tahu kan? Seperti saya tahu namanya. Ya, cukup sampai situ aja. Biar nanti mereka yang lihat aja sendiri dari raut mulutnya. Oke, selanjutnya ajaran Buddhis apa nih ya? Yang ini mempengaruhi perspektif Koko. Cara ngeliat Koko itu gimana? Cara ngeliat aku ya, bagaimana dan konsepnya apa? Cara ngeliat Koko itu. Kalau itu ya kayak kita kan ya pasti harus hidup apa adanya. Gitu kayak ya yang kita tadi, apa yang masih bisa kita capai, tapi kita juga nggak bisa berharap sesuatu yang terlalu tinggi gitu kan. Kayak tadi dana 350.000, makannya cuma 50.000. Berharap dananya turun cepet ya nggak bakal bisa ya kan, karena kayak itu kan nggak tahu kapan bakal itu berbuah tuh kapan, bisa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kehidupan selanjutnya kita nggak ada yang tahu. Jadi kayak kita juga mesti tahu diri kita batasannya sampai mana. Nggak mungkin kan duit jatuh dari atas tiba-tiba. Nah kalau itu ada, mungkin ada serangan fajar, kita nggak tahu itu. Duitnya gopean lagi, sakit kepala. Oh betul, itu sakit sih memang. Nah sama kayak misalnya kan kita diajarkan untuk nggak serakah suatu loba ya kan ada loba moha gitu. Jadi kayak ya kita menghindari hal-hal kayak gitulah, karena kayak hal gitu kan nggak bagus buat mental kita juga. Jadi kita yang kayak kita tuh nggak akan pernah ngerasa cukup akan sesuatu. Kayak kita kan harus ngerasa cukup apa yang udah kita punya, walaupun rumput tetangga lebih hijau. Ya kalau rumput kita kurang hijau, tinggal warnain hijau, apa susahnya? Kayak cat rumput. Kalau ada boleh sih. Kalau ada sponsornya tolong kabarin ya. Atau nggak pakai rumput sintetis bisa. Nah, kan penting hijau. Ya walaupun palsu tapi hijau. Nah, tapi mahal. Tapi ngomong sih, setidaknya kan jadi kita juga nggak iri sama pencapaian orang lain, karena kan kita punya karma masing-masing gitu. Ya mungkin kalau kita kayak sekarang gini ya belum tentu ke depannya kayak gini juga. Jadi ya gimana kita berusaha lah dalam hidup paling. Yang penting selalu bersyukur ya sama berkecukupan. Betul. Kan tadi udah ngomongin nih tentang persepsi Koko. Nah sekarang pengalaman Koko dah. Sama tadi kan udah bahas hukum karma ya. Nah sekarang pengalaman Koko, karma ini berperan di pengambilan keputusan Koko gak? Ada sih, karena balik lagi kan itu tabur tuai kan. Jadi kayak kita nggak bisa ngambil sebuah keputusan itu yang terlalu mungkin enak di kita atau terlalu enak di orang, karena balik lagi ya enak di dia ya belum tentu enak di kita belum tentu enak di mereka. Contohnya gini, aku kan di KMB wakil ketua. Ya oke lah, memang mungkin masih enggak cukup. Maksudnya kan mungkin
mau ambil keputusan itu harus dari ketuanya. Tapi kan kadang ketuanya mungkin nanya sama aku, atau kadang aku nanya sama dia. Ya kita mau nggak mau harus nyari keputusan tuh yang nggak merugikan orang lain, karena kalau kita ngerugiin dia, ada kemungkinan di kedepannya ya dia bakal ngerugiin kita balik dong. Karena balik lagi, manusia kan masih punya rasa dendam lah, pasti ada tentang pengen ngebales dendam atau apa. Kita belum sesuci itu ya, kita kan belum menjadi sang hantu apa, kita masih punya kekotoran batin. Jadi kayak kalau emang bisa tuh ya ambil keputusan yang senetral mungkin lah. Di mereka untung, di kita untung, sama-sama untung aja. Walaupun emang nanti ada yang ngerugiin ya, setidaknya mungkin kerugiannya masih bisa kita tanggung gitu. Nah kalau dari kamu gimana? Tadi win-win solution ya. Ya. Kalau dari aku, pastinya sebelum berbuat pasti aku mikir, tunggu, ini berbuatnya itu kayak berbuat ya apa namanya? Ya itulah kayak mau membuat, kalau salah pilih bisa jahat. Jadi aku mikir dulu, ini gimana enaknya tentang karma. Kalau waktu SD kan biasa kan anak kecil ya, waktu kecil kan biasa ngambil barang kan. Oh iya. Suka ngambil, diumpetin, terus lupa, diomelin. Nah, waktu SD juga sempet mikir, kalau ngambil pasti ada apa namanya, timbal baliknya. Kayak kemarin tadi pagi, ini nggak tahu ya saya kenapa. Kayaknya saya punya utang karma sama dia. Motor saya belakangnya diserempet. Kayaknya itu yang nyerempet, aku yang nelpon deh. Waduh. Kayaknya ya, kan kita nggak tahu. Gelut kita. Tadi pagi serius, belakang saya kena serempet. Berarti ada sisi positif yang kamu bisa ambil. Berarti kayak dari kamu bilang, karma baik kamu karma buruk kamu sudah berbuah. Siapa tahu abis ini ada karma baik, kita nggak ada yang tahu. Iya. Kayak ini kayak berarti ada lah ya. Gitu. Sama ini loh. Kamu kan sekarang berarti ada ikut organisasi nggak? Ada Di dalam kampus ikut apa? KMB sama iCare. Oke, KMB kan berarti itu tarafnya UKR lah ya. iCare itu Ormawa. Nah, di luar kampus kamu ada ikut organisasi lagi nggak? Oh, nggak ada. Ada ya. Nah, kayak dari organisasi yang kamu ikutin nih, ya kan, kayak anggap misalnya contohnya KMB, itu tuh kayak kamu ada ngerasa keterhubungan gak sih sama anggota-anggota KMB yang lainnya? Mungkin sama pokoknya ya bisa anggota, bisa pengurus. Kayak kamu tuh kayak gimana sih ngerasainnya kalau tim misalnya bareng mereka atau gimana? Ada yang rasa keterikatan nggak gitu? Misalnya kayak kalian kan kita kan misalnya sering acara bareng, panitia bareng, senang bareng, ibaratnya ada rasa gimana nggak sih gitu? Kalau untuk keterikatan pasti ada, tapi nggak gede-gede amat lah. Ya cuma seneng aja, seneng waktu bonding gitu, ngumpul-ngumpul bareng. Itu buat aku ya sangat-sangat seru banget gitu. Jadi juga kalau pulang ya masih nginget lah kejadian lucu apa, ada apa kejadian lain. Ya pokoknya seru banget kalau bareng sama mereka. Kalau Koko? Kalau aku sih, kan aku udah 3 tahun ya. Aku mengalami dari online, hybrid, offline, ya kan. Jadi kayak menurut aku ada, karena kan kita tiap minggu ketemu. Kayak aku juga banyak lah pindah-pindah divisi atau apa. Jadi kayak banyak ngerjain kerjaan yang lain, job desk, tugas yang lain. Jadi kayak akhirnya kan kita mau ngomong ketemu orang baru lagi atau apa. Karena kita sering ketemu kan pasti sering ngobrol, mungkin sering main bareng ya ada gitu kayak. Jadi kayak kalau kayak pas libur kemarin gak ada kegiatan tuh kayak sepi amat hari Jumat ya. Biasanya hari Jumat kita lagi lari-larian, nyari apa. Jadi kayak Baktian. Betul. Jadi kayak ada gitu kan. Tapi ya kadang itu balik lagi, kita nggak bisa terlalu terikat akan sesuatu. Kadang aku mikir kayak gitu. Ada masanya mungkin aku udah nggak ikut KMB kalau aku udah lulus kuliah atau apa, karena kan akan ada regenerasi. Tapi ya kalau ditanya bakal selalu diingat ya selalu diingat, karena kayak banyak hal-hal baru yang aku pelajarin di KMB yang emang bisa jadi aku belajar sendiri atau aku belajar sama orang lain. Kayak jadi ya lumayan cukup membantu lah. Kayak kalau keterikatan juga ada karena kita sering ketemu, paling sih kayak gitu. Ini apa namanya? Ada yang bilang juga setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Karena kamu ngarah ke sana. Sekarang gini, aku mau nanya, mungkin pertanyaan ini agak berat. Menurut kamu, konsep ketidakkekalan di dalam Buddhis itu kayak gimana ya?
kayak itu tuh akan mempengaruhi pendekatan kamu kayak sama orang-orang gitu nggak? Kan baik lagi nih ketidakkekalan nih akan pengaruhi kayak gimana cara kamu berteman sama orang, atau kayak di saat anggap kamu menyayangi orang lah ya, misalnya kayak bisa keluarga, bisa siapapun itulah, bisa kayak mungkin peliharaan kamu. Oke, kalau kamu mau bawa ke sana ya karena pacar, calon pacar, cabang-cabang kamu. Nah, itu tuh kayak gimana sih itu konsep ketidakkekalan itu mempengaruhi gimana cara kamu kayak ke mereka gitu loh. Oke, jadi aku selalu mikir jangan terlalu terikat sama mereka. Jangan terlalu terlalu senang banget lah. Kayak ada dia lupain ada dia gitu. Jadi tetap ingat aja pasti kita ada perpisahan. Karena itu kan udah hukum alam ya. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kalau kok? Kalau aku kayak gimana ya, kayak mungkin itu ada benernya. Jadi kalau kayak aku selama misalnya kita punya waktu, mendingan kita tuh banyak mungkin bikin momen indah sama dia. Karena kayak kan kadang kita nggak tahu nih kapan dia bakal pergi. Jadi kayak selagi emang kita bisa melakukan sesuatu buat dia atau apa, mungkin itu positif dia buat dia dan positif buat kita ya, kita coba lakuin. Karena kan emang balik lagi ya tadi, di saat ada pertemuan pasti ada perpisahan gitu. Nggak ada yang abadi lah di dunia ini. Kita sendiri juga punya umur masing-masing kan. Jadi kayak selama memang mungkin kesempatannya ada, momennya ada ya, aku bakal coba sebaik mungkin gitu loh. Jadi kayak walaupun yang ketidakkekalan itu emang nggak bisa dilawan kan, memang udah hukum alamnya gitulah. Kayak anggap kayak misalnya di KMB deh, nggak mungkin ketua KMB sekarang bisa jadi ketua KMB sama 4 periode selama dia kuliah. Pasti akan ada regenerasi baru lagi kan. Bisa sih kalau dia cukup kuat dan dia nggak udah jangan dilanjutin. jadi donatur ntar. Ya jadi maksudnya kayak nggak mungkin kan, pasti akan ada orang-orang baru lagi. Ya itu pasti akan ada orang yang why lagi juga yang harus diseleksi. Jadi biar seleksi alam juga. Nah kan kayak gitu ketidakkekalan juga bisa ke temen kan. Ya kalau kayak temen gitu ya tinggal dijalin aja. Itu pasti nanti seleksi alam, kayak yang emang cocok sama kita ya bakal terus sama kita gitu. Kalau emang nggak cocok ya akhirnya bisa udah gitu. Atau nggak jadi. Ya jangan. Jadi kayak ya buat dari aku sih kayak gitu. Dari kamu gimana? Ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup. Yakin? Nggak mau titip salam dulu nih buat itunya gitu. Nggak ada mau titip salam buat yang tadi saya sebutin. Ya boleh, orang yang dikeselin boleh. Yang tadi kamu sebut sendiri buka kartu itu pun boleh juga. Sehat-sehat ya. Ya. Kok mau gak? Oh kalau aku boleh. Love you. Boleh. Ya, boleh, kenapa ya, boleh? I love you bisa siapa aja, bisa keluarga. Tapi yang nonton cowok gimana? Ya kalau itu tolong Anda sadar diri aja. Kalau yang di situ Anda tolong sadar diri aja. Saya masih lurus. Ya. Pokoknya aku akan menikmati momen bersamamu. Ya. Oke, dari kita sih cukup ya. Dari kita cukup. Ya, terima kasih atas waktunya sudah menonton konten ini. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian dan ditunggu konten-konten setelahnya dengan tema-tema yang lebih menarik dan bintang tamu yang lebih luar lainnya. Betul. Ya. Kalau memang nanti responnya bagus, akan kita lanjutkan acara ini secara konsisten ya. Ya, mungkin seminggu 7 kali lah, 7 episode. Ini editornya nggak apa-apa ini editornya. Kayaknya sih nggak apa-apa, cuma nanti kita bayarin rumah sakitnya aja. Ya, produsernya aja udah mulai menyerah nih kalau terjadi seminggu. Ya, mungkin akan kita pertimbangkan untuk kita lanjutkan kalau pembawaannya bagus. Kalau ada apa-apa bisa komennya di bawah. Mungkin ada yang bisa kita ubah. Atau saran masukan silahkan. Ya, kalau ada request bintang tamu yang menarik bisa kita pertimbangkan lagi lah. Oke. Gampang itu mah. Sekian dari kita. Terima kasih. Dadah.